penting aku udah paham. Kerja sedikit maunya kelihatan. Otak masih kok ngakunya ngomong-ngomongin orang kaya udah jago walet. Tentang kosong banyak bicara. Oceh sana sini gak ada isi. Otak udah ngomongnya sembarang. Hak manusia ingin bicara. Hak manusia ingin bernyanyi. Kalau sumbang janganlah didengarkan. Tapi kalau merdu Metro TV bernyanyi jangan larang-larang. Oh yeah. Jangan banyak komentar apalagi menghina. Tong kosong nyari bunyinya. Tentang kosong banyak bicara. Oceh sana sini gak ada isi. Otak udah ngomongnya sembarang. Oh yeah. Terserah mereka kalian atau saya, asal gak ngelanggar hukum biarkan saja. Tong kosong mending pada diam. Tentukan pilihan yang mana yang benar, yang mana yang baik daripada lawan. Jadi tong kosong nyari bunyinya. Tentang kosong banyak bicara. Oceh sana otak udah ngomongnya. Au. Giro lupa. Tong kosong. Tong kosong nyaring bunyinya. Itu liriknya dibuat Tahun 96, Mas Bim yang buat. 96. Iya. Itu menarik. Sedikit ngerti ngaku udah paham. Kerja sedikit maunya kelihatan. Otak masih kayak anak TK kok ngakunya sarjana. Ngomong-ngomongin orang kayak udah jagoan. Ini siapa sih yang dimaksud? Nggak apa-apa bilang aja. Sebenarnya lebih orang yang suka ngomongin orang lain, tapi hari gini justru lagi makin banyak kan di sosial media bahwa kita nggak boleh berpendapat, nggak boleh apa. Mereka lebih galak daripada kita nggak boleh beda, kita nggak boleh berpendapat. Nggak bisa punya ide Nggak boleh baru. punya ide baru. Itu yang dirasakan sekarang. Itu yang Iya, dilihat dan diamati. mereka teriaknya lebih keras daripada kita baru bilang A, dia udah sampai Z. Kan ada apa? Hak manusia ingin bicara, hak manusia ingin bernyanyi. Kalau sumbang jadi Nggak usah dengarkan. didengar Kalau ya. merdu aja kita ikut bernyanyi. Gitu. Nggak usah ngelarang-larang, nggak usah. Tapi yang terjadi sekarang seperti itu. Iya. Yang terjadi sekarang seperti itu. Iya. Hari ini seperti banyak orang yang mulutnya nggak disekolahin. Jadi ya kalau orang Jakarta bilang asal jeplak aja gitu. Jadi kalau ada ruang publik, ada ruang umum yang ya harus lebih respect lah sama orang. Ujaran kebencian yang merajalela di mana-mana, terutama di sosial media. Itu selain juga Mas Ivan juga menangkap gejala itu terjadi. Iya, ya sebenarnya mungkin karena kemarin-kemarin Orde Baru kebebasan berpendapat itu agak dibungkam sehingga sekarang rada demokrasi yang mungkin cenderung kebablasan. Akhirnya mereka bebas berpendapat tapi ya gitu. Ada yang dalam kategori mereka yang mulutnya nggak disekolahin itu. Ada juga penggalan lirik gosip jalanan. Itu juga menarik. Mau tahu nggak mafia di Senayan? Kerjanya tukang buat peraturan, bikin UUD, ujung-ujungnya duit. Ini tahun berapa ini gosip jalanan? 2005. 2005. Itu
ketika itu memang sudah menangkap apa yang terjadi atau lagi-lagi ini mendahului zamannya? Karena kan sekarang nih baru banyak yang ketahuan nih ketangkep-tangkep anggota DPR. Mohon maaf kepada para anggota DPR yang slankers, tapi memang lagu slang ada seperti itu. Itu kan gosip ya, memang kita dapat dari jalanan. Dari jalan, dan itu omongan di warung, omongan di tongkrongan, dimanapun kita nongkrong. Kalau Bukan udah gosip, banyak yang jadi kenyataan sekarang. Iya. Setelah itu ya. Setelah itu. Setelah itu. Ada. Oh ya, sempat waktu itu mau dituntut Iya. Iya. oleh anggota DPR juga iya. karena lagu ini dianggap menyinggung. Iya. Dan sehari setelah kita mau disu, ada yang ketangkap. Waktu itu Tangan Tuhan lagi. tangan tuh. Tuhan lagi tuh. Jadi fakta-fakta itu emang kebuka semua sih. Sebenarnya banyak gosip-gosip lain kan di lagu itu. Jadi yang akhirnya salah satu adalah bandar di dalam Penjara. penjara. Memang kenyataan apa? Ya kan banyak juga slankers yang di dalam sana ya. dia cerita. Ngasih informasi gitu. Bahwa di sana mah nggak bakal sembuh kita karena narkoba. Lebih banyak di dalam dibanding di luar. Dan lagi-lagi itu kemudian terefleksikan dalam lirik lagu. Iya. Jadi kalau misalnya situasi sekarang nih, intoleransi yang tampaknya harus kita akui muncul, orang berbeda dianggap musuh, yang tadi kebencian dilontarkan begitu mudah di sosial media. Adakah terbersit ingin membuat satu lagu baru gitu yang menggambarkan keresahan ini? Itu keresahan yang dirasakan juga kan oleh teman-teman slang? Ada lagu baru nanti ya. Pala lo peyang, Hoi, minta dikemplang, Hey, ho. otak di pinggang, Hey. enak ditendang. hey, ho. Jadi, Maksudnya, jadi yang melakukan itu palanya peyang perlu iya, ditendang dia ya? rada cacat gitu kan. Kalau pala peyang kan rada cacat, jadi berpikir dan cara berbicara juga rada. Peyang. Itu enak banget tuh kalau ada yang kayak gitu langsung lagunya slang ya. Pala lu peyang. Oh, peyang. Sekali lagi dong, mau dong. Tepuk tangan ya teman-teman ya. Ayo dong, kakak sekali lagi dong. Pala lo peyang, Hey, enak dikemplang, Hey, ho. otak di pinggang, hey, minta ditendang. Hey, ho. Pala lo peyang, hey, enak dikemplang, Hey, ho. otak di pinggang, Hey. minta ditendang. hey, ho. Kepedulian slang terhadap isu-isu sosial dan politik itu tampak nyata. Salah satunya keberpihakan slang pada gerakan anti korupsi yang tidak pernah putus sejak dulu sampai detik ini. Kita lihat videonya. Aku gak butuh uangmu, aku gak butuh hartamu, yang ku butuh hanya cintamu, setulus cintaku padamu, seperti para koruptor. Slang yang selalu mendukung gerakan anti korupsi. Pernah merasa frustasi tidak sih melihat koruptor silih berganti masuk bui? Kalau frustrasi bikin lagu. Frustasi bikin lagu. Bikinin Itu lagu. enaknya bisa enaknya Ini Roxanne kayak gitu ya. topik kan, mesti galau, mesti dibina gitu. Iya, dibina. Dan keberpihakan terhadap gerakan anti korupsi itu lahir atau muncul dari mana? Dari lagu album pertama, memang jaketku memang kotor. Jangan menuduh, yang penting bukan koruptor. Itu tahun 90. Tahun 90. Yes. Jadi dari awal memang salah satu ketertarikan kita juga adalah anti korupsi. Kita udah tahu itu penyakit aja. Udah tahu penyakit. Ada salah satu aktivis anti korupsi yang kini masuk di pemerintahan, yang ternyata juga slankers, yang gosipnya waktu zaman dulu rambutnya gimbal. Ada kepala staf kepresidenan di Mata Najwa, Teten Mas Duki. Selamat malam Mas Teten, Kang Teten. Jadi ternyata dulu slankers, sampai sekarang masih slankers, dulu katanya hobi datang ke potlot. Ya sebenarnya saya tidak terlalu suka musik waktu itu. Ah. Tapi ada seorang teman namanya Nugroho Katasungkana. Dia sudah lama mengamati slang. Dan kemudian ngajak diskusi tentang slang, visi musik slang. Nah, itu saya kemudian menjadi ingin tahu. Dan kemudian ikut-ikutan nongkrong ke potlot. Waktu itu mungkin nggak kenal karena waktu itu saya masih gondrong. Tapi kami kemudian tumbuh bersamaan lah. Kami dulu aktivis jalanan yang tumbuh karena persoalan-persoalan sosial politik ya waktu itu zaman Orde Baru, dan kita ada kesamaan dengan slang. Slang juga menyanyikan
menyanyikan kegelisahan anak-anak muda saat itu seperti kami menyuarakan kegelisahan itu. Saya kira hebatnya slang itu bukan hanya dalam liriknya aja bersuara, tapi juga berani mengambil sikap. Jadi kami waktu itu apapun kalau mau demo atau acara apa, pasti di kepala kami kita undang slang. Nah, dan hebatnya slang itu nggak pernah menolak. Nggak pernah menolak. Slang dengan mudah pasti datang. Itu kekaguman saya dan mudah-mudahan slang terus menyanyikan perubahan. Karena usia 33 tahun itu usia yang masih muda sesungguhnya. Ya. Masih banyak dan kita masih tunggu terus apa yang akan dilakukan dan sikap-sikap slang. Kok rocker ditemenin mamanya kemana-mana tak peduli bunda sih. Yang penting anak gue baik. 2 jam di depan kamar untuk membangunin mau show. 2 jam di depan kamar.